Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru yang berjudul The Odd Family Zombie on Sale 2019. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah tempat terbengkalai bekas uji klinis ilegal. Namun secara tiba-tiba keluarlah salah seorang pria dari sebuah lubang yang ada di tempat itu. Dari gerak-geriknya sih, pria ini terlihat seperti zombie ya, yang dimana pada malam itu jugalah ia akan berjalan menuju ke kota Pungsan, Korea Selatan. Esok paginya kita langsung dialihkan lagi kepada satu keluarga kecil yang menjalankan bisnis perbaikan mobil di kota Pungsan. Bisnis ini sendiri ditangani langsung oleh seorang anak sulung bernama Junjul, anak nomor 2 bernama Inggul, istrinya Junjul yang bernama Namjo, dan juga anak paling kecil yang bernama Hegul. Dikarenakan usaha pom bensin mereka bangkrut sejak 10 tahun yang lalu, keluarga ini benar-benar menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Pokoknya apapun pekerjaan yang bisa mereka lakukan, pasti mereka lakukan. Ya, walaupun seluruh omset yang didapat langsung dikunci oleh Namjo dengan alasan uang-uang itu akan digunakan sebagai biaya persalinan yang sekarang ini ia sedang mengandung. Di sisi lain, si pria zombie yang baru saja berkeliaran pada malam tadi pun sudahlah tiba di kota Pungsan. Tapi tidak seperti zombie pada umumnya, masyarakat di kota ini justru mengira pria tersebut adalah gelandangan. Bahkan saking diremehkannya, seekor anjing pun udah gak takut lagi dengan keberadaan pria itu. Sampai-sampai si zombie malang tersebut malah tidak sengaja berlari ke tempat nongkrong dari para kakek-kakek yang selalu membayangkan masa muda mereka. Salah satunya adalah seorang kakek bernama Mendio, sekaligus ayah dari Junjul, Inggul, dan juga Hegul. Pada momen inilah Mendio pun harus dipertemukan dengan si zombie pria yang sudah ketahuan sedang bersembunyi dalam toilet. Sayangnya, Mendio gak menyangka kalau pria itu sudah terinfeksi dan ia pun sempat tergigit sebelum pada akhirnya zombie tersebut melanjutkan perlariannya. Untung saja usaha si pria zombie untuk melarikan diri ternyata tidaklah berhasil setelah Hegul malah berpapasan dengan zombie itu di tengah jalan. Meski pada akhirnya situasi benar-benar tidak memungkinkan dan mereka berdua harus kabur secepat mungkin dari kejaran si anjing galak. Di tengah-tengah pelarian mereka, Hegul kembali bertemu dengan Inggul alias si anak nomor 2. Naasnya, udah lari terbirit-birit dikejar anjing, si zombie pria malah harus tertabrak oleh mobilnya Junjul yang sedang melintas. Alhasil, zombie itu pun langsung terpental ke bawah jurang yang ajaibnya ia ternyata masih bisa berlarian ke sana kemari. Setiba di rumah, terlihat kalau kepalanya Mendio baru saja diperban oleh pihak rumah sakit. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, si kakek hanya terus membayangkan masa muda bersama istrinya yang kini telah tiada. Sedangkan di saat yang bersamaan, si zombie pria sedang mondar-mandir di kota Pungsan malam-malam begini. Tidak ada satupun warga yang sadar dengan gerak-geriknya, kecuali Hegul yang mulai mendengar suara gerasak-gerusuk dari dalam gudang. 아유, 잠 좀 자자, 잠 좀 자. Setelah diperiksa, ternyata memang benar zombie itu sedang berada di sana dan hal tersebut pun membuat yang lainnya langsung terbangun dalam sekejap. Pada momen ini sih, mereka sebenarnya ragu ya, pria itu zombie atau bukan. Namun setelah melihat beberapa scene dari film Train to Busan, Mendio pun langsung dikurung ke dalam mobil cabe. Tidak cukup dengan mengurung ayah mereka sendiri, Inggul juga sengaja membeli sebuah buku yang membahas tentang bertahan dari serangan zombie.
Dari apa yang dijelaskan, segala ciri-ciri terinfeksi virus zombie memang benar-benar persis seperti apa yang dirasakan oleh Mendio. Dimulai dari tubuh yang berkeringat, badan yang terus bergetar, dan seluruh indera menjadi sangat peka. 떨어질 뻔했잖아요. 아니 괜찮아? 그리고 서서히 아주 까낸뇌. Dengan adanya kemiripan tersebutlah, Mendio yang berhasil keluar dari mobil cabai pun nggak dikasih kesempatan untuk beraktivitas sama sekali. 이미 아버지는 우리가 아는 아버지가 아니야. 심해서 밤새 정량 봐. 러시아 유명한 유전학자가 광경패에 원리 개인 주전. 좀 괜찮으세요? Beberapa jam setelahnya, Hegul berinisiatif untuk memperhatikan si pria zombie yang sangat-sangat doyan dengan kembang kol. Ya, pokoknya beda banget deh dari zombie kebanyakan yang hobinya ngincer manusia dan juga darah. Terlebih lagi, zombie yang satu ini benar-benar friendly dengan manusia, dan hal tersebut membuat Hegul sengaja memberinya nama dengan sebutan Junbi. Tapi tidak dengan Namjoon yang udah terlalu overthinking dengan Jumbi. Sampai-sampai seluruh gigi dari pria tersebut langsung dicabut secara paksa. Namun seiring berjalannya waktu, hal yang tidak biasa pun mulai menggemparkan kota Pungsan pada saat itu. Yang dimana Mendio langsung dikerubuni oleh teman-temannya karena perubahan parasnya yang jauh lebih muda. Tidak heran jika Mendio sendiri mulai mengkaitkan perubahan parasnya itu dengan efek gigitan dari si Junbi. Merasa kalau datangnya Junbi adalah sebuah berkah, Mendio pun langsung mempunyai ide untuk menjalankan sebuah bisnis dadakan. Lebih tepatnya, ia akan menggunakan Junbi sebagai penghasil uang bagi keluarganya ini. Termasuk bagi Mendio sendiri yang selalu bercita-cita untuk pergi ke Hawaii sebelum ia meninggal. 뜰 테니까 그 다음은 니들이 알아서 야. 이제 불린겨? 왜? 주유소 다시 시작하자. 역시. Gak perlu panjang kali lebar, seluruh teman-temannya pun sengaja ia kumpulkan pada malam itu juga. Di hari pertama bisnis ini berjalan, wajarlah ya kalau calon customer masih setengah ragu. 자네가 먼저요. 혼자 할게요. 이런 들어. 음악 기다려봐. 되고 있는 거야? 그냥 갈게요. Apalagi ragunya sendiri disebabkan karena gigitan zombie yang belum bisa dijamin kebenarannya. Beruntung seluruh pemikiran itu langsung musnah dalam sekejap setelah salah seorang lansia memiliki rasa yakin yang begitu luar biasa. Dari situlah kegiatan bisnis tersebut pun langsung berjalan tanpa henti dari malam sampai pagi dan menghasilkan pendapatan yang tidak main-main. Bahkan belum ada satu efek yang dirasakan, seluruh rekan-rekannya Mendio udah pada happy nggak seperti biasanya. Saking happy-nya, mereka juga memamerkan hasil gigitan yang sudah mereka bayar kepada tetua lainnya yang ada di kota tersebut. 자, 뭐가 어떻게 됐다고요? 젊은 놈들이 귀가 처먹은 게요? 이런 Berbeda dengan para pelanggan yang udah happy, pagi-pagi begini Namjoon malah dibikin emosi setelah sadar kalau seluruh omsetnya sudah dikuras habis oleh Mendio. Yang dimana Mendio lebih memilih untuk minggat secara diam-diam serta kabur ke Hawaii dengan membawa uang-uang tersebut. Luar biasanya, tidak lama dari kesialan itu, keberuntungan malah kembali menghampiri keluarga ini.
Lebih tepatnya, mereka nggak pernah kepikiran sama sekali kalau bisnis tersebut bisa menyebar begitu cepat sampai-sampai mereka harus kedatangan calon customer lagi. Mau ditolak, tapi ya gimana? Nggak mungkin lah mereka melewatkan kesempatan untuk mendapatkan pundi-pundi uang. 줄을 서시. Terlebih lagi, caranya juga nggak ribet-ribet amat, alias cuma mengandalkan saus tomat dan juga junbi. Semakin kegiatan itu dijalankan, semakin terlihat pula cara kerja dari bisnis ini yang terus berkembang. Atas hal itu jugalah Junbi langsung diperlakukan secara spesial, bukan lagi sebagai zombie biasa. Pokoknya ia sudah dianggap sebagai keluarga sendiri, tak peduli kondisinya seperti apa. Bisa dibilang kata terima kasih juga tidak cukup setelah bisnis pom bensin yang tadinya bangkrut bisa kembali dibuka berkat modal yang terkumpulkan. 쫑비야, 여기 봐봐. 이제는 쳐다 몇 정거장 지나면 내 얼굴 웃네요. 좋네. 아니에요. 남자친구. 연예인 아니요? 잘생겼다. 저번에. 뭐 하는 겨? 아 몰라 처음 봤어. 네가 예뻐질 사람아. 우릉교 씨봐? 응? 그리고 저 형이라고 불러 오늘. 그럼 뭐 가족이 뭐 별거야? 응? 아주 그냥 큰 운명이. 그동안에 저 섭섭했던 거 있잖아. Berkat kehadiran Junbi jugalah, para kakek-kakek yang tadinya merasa insecure pun kembali berani untuk menghadiri pesta pernikahan. Di sisi lain, keberadaan Junbi kini sudah tidak lagi sepenuhnya berada di tangan Hegul. Dengan disudahinya bisnis gigitan tersebut, Inggul diberikan kewenangan untuk membawa Junbi ke pusat kota demi menjalankan bisnis ini secara besar-besaran. Tapi tidak seperti biasanya, situasi langsung berubah dalam seketika setelah orang-orang yang sempat digigit oleh Junbi malah bertindak ganas secara tiba-tiba. 여기 갈게요. 싸움을 yang dimana untuk pertama kalinya mereka semua langsung berubah menjadi zombie sungguhan dan bahkan mampu menyerang siapa saja yang berada di hadapan mereka. Tidak perlu waktu lama, kota Pungsan yang tadinya damai-damai saja kini malah berubah menjadi kota yang mencekam. Saking mencekamnya, para polisi udah nggak sanggup lagi menangani kasus ini dan keadaan kota pun semakin memburuk. Mau gak mau, Namjo, Hegul, beserta Junjul langsung mempersiapkan diri mereka sebisa mungkin seperti apa yang mereka lihat di film Train to Busan. Kalau kayak gini situasinya, dalam keadaan hamil pun Namjo rela berpartisipasi asalkan zombie itu tidak bisa menyerang mereka.
Berbeda halnya dengan Inggul yang kini masih terjebak di antara zombie-zombie yang berkeliaran. Bayangkan saja siapa yang bakal menduga wabah ini akan terjadi dengan begitu cepat. Sampai-sampai rumah mereka pun tidak lagi aman dan Inggul sendiri harus turun tangan pada malam itu. Awalnya sih memang Inggul berasa pahlawan ya, tapi aksinya itu benar-benar salah tempat dan juga salah konsep. Masa ia menyerang kumpulan zombie malah mengandalkan kembang api untuk tahun baruan, yang dimana hal itu justru terlihat seperti merayakan wabah ini serta semakin memancing kedatangan para zombie. Alhasil, berbagai cara pun mereka lakukan pada saat itu demi terus menjalankan rencana yang ada di benak mereka. Baik itu dari menyamar dengan bekas pakaiannya Junbi dan juga berlagak seakan-akan ingin memberantas zombie-zombie tersebut. Beruntung, pada momen itu jugalah Junbi datang di saat yang tepat. Apalagi, pada kondisi itu, salah satu zombie polisi nggak sengaja kesetrum dan membuat seluruh arus listrik menjadi kacau. Dengan adanya celah inilah, Namjo langsung melakukan kegiatan persalinan, yang dimana hal tersebut langsung menarik perhatian dari para zombie. Hanya saja, tidak mudah bagi para zombie untuk menyerang Namjo karena keberadaannya akan dijaga ketat oleh Haegul beserta Junbi. Sedangkan di sisi lain, Junjul lagi berusaha untuk mencari kunci mobil yang berada di rumah. Sayangnya, hal tersebut justru membuat Junjul harus dikerubuni oleh para zombie, walaupun pada ujungnya ia berhasil diselamatkan oleh Inggul. Dengan cepat, Inggul pun langsung menarik mobil cabe yang sudah mereka kaitkan satu sama lain. Hanya saja, pelarian ini harus diiringi dengan tertinggalnya Junbi yang masih berada di antara zombie-zombie tersebut. Tapi secara tiba-tiba, Junbi malah mengeluarkan sebisik suara seolah-olah ia ingin memanggil Haegul. Hal tersebut pun langsung membuat para zombie tersadar serta sengaja menyerbu dirinya yang dianggap sebagai seorang manusia. Tentu bukan tanpa alasan Junbi melakukan hal tersebut, yang dimana untuk kesekian kalinya ia kembali menjadi pahlawan serta membantu mereka semua untuk memusnahkan zombie-zombie yang berkerumun di tempat itu. Seiring perjalanan ini, pagi pun sudahlah tiba dan Inggul dikejutkan dengan kondisi Junjul yang sempat tergigit oleh para zombie. 뭐야? 무슨 일이야? Namun momen ini justru kembali membuat mereka terkejut setelah Mendio terlihat baru saja pulang dari Hawaii.
Mendio yang terlihat biasa-biasa saja langsung membuat Inggul mempunyai ide yang luar biasa. Ya, bisa dibilang Mendio tidak berubah menjadi zombie dikarenakan pada saat ia tergigit, Junbi masih memiliki gigi-giginya secara utuh. Sedangkan pada saat bisnis itu dijalankan, giginya Junbi sudahlah dicabut oleh Namjo. Dengan adanya efek yang bertentangan, Inggul pun langsung memanfaatkan keberadaan ayahnya untuk dijadikan sebagai penawar dari para zombie. Yang dimana setelah 6 bulan kemudian, Junbi terlihat sudah kembali menjadi manusia normal. Begitupun dengan Junjul yang sudah sembuh total serta bisa beraktivitas seperti biasa. Tidak lain tidak bukan, semua ini bisa terjadi karena gigitannya Mendio yang bisa digunakan sebagai penawar. Ya, pada intinya sih film ini benar-benar keren banget dari segi konsep dan juga idenya. Lucunya dapet, tegangnya dapet, dan semuanya tercampur aduk di dalam film ini. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film The Odd Family Zombie on Cell. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.